Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erisandi Arditama dengan NIDN 0001058708. Kali ini izinkan saya untuk mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran untuk syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Di sini izinkan saya juga untuk menjelaskan perihal mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah politik lokal dan desentralisasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa ilmu politik di semester 4. Mata kuliah ini dirancang sebanyak 16 kali pertemuan, yaitu pertemuan yang berupa pembelajaran secara teori dan juga pertemuan yang untuk mengakomodasi diskusi di dalam kelas. Dalam upaya untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa, mata kuliah ini dirancang sebanyak 16 kali yang terdiri dari beberapa evaluasi penilaian atau assessment. Evaluasi perkuliahan ini terdiri dari beberapa aspek penilaian. Yang pertama adalah ujian tengah semester yang diselenggarakan pada pertemuan ke-8. Sedangkan yang kedua adalah berupa ujian akhir semester yang dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Di antara itu semua, ada penilaian dalam bentuk kuis dan juga diskusi untuk menilai serta mengevaluasi performa masing-masing mahasiswa, baik secara individu maupun secara kelompok. Capaian pembelajaran mata kuliah di mata kuliah ini meliputi CPMK 1, menguasai konsep penerapan etika politik Pancasila dalam memberikan kontribusi positif guna mendorong penguatan institusi lokal. CPMK 2, mampu mengaplikasikan dasar-dasar keterampilan bidang ilmu politik dan keahlian praktik politik, yaitu memperhatikan etika politik Pancasila dan penguatan institusi lokal dengan menggunakan metodologi keilmuan yang tepat. Sedangkan CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan CPMK 4 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, serta komitmen terhadap NKRI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mata kuliah ini memiliki evaluasi dalam upaya untuk mengevaluasi kinerja sekaligus kapasitas dan performa mahasiswa, yang berupa, pertama, ada evaluasi dalam aspek aktivitas partisipatif dengan bobot 50%. Kemudian hasil proyek, yakni berupa makalah kelompok dengan bobot 5%. Tugas yang berupa makalah individu untuk membantu mahasiswa dalam upaya memperdalam dan menambah literasi dalam upaya untuk menguatkan aspek literasi dan daya analisis mahasiswa dengan bobot 15%. Kemudian ada kuis, baik secara daring maupun luring, itu dengan bobot 10%. Selanjutnya, ada ujian tengah semester, yakni berupa ujian tulis agar mahasiswa memiliki kemampuan literasi yang cukup mumpuni dengan bobot 10%. Terakhir, ada ujian akhir semester yang berupa gabungan antara performa individu dan kinerja kelompok yang dipresentasikan di depan kelas nantinya dengan bobot 10%. Perkuliahan ini dirancang dengan menggunakan metode sinkronus maupun asinkronus. Secara asinkronus, kuliah dirancang dengan menggunakan teknologi secara daring. Instrumen perkuliahan yang digunakan menggunakan Zoom dan juga beberapa platform pembelajaran daring. Yang diutamakan adalah menggunakan Elena.
Pada video kali ini, saya menggunakan pembelajaran perkuliahan dengan metode sinkronus, yakni yang akan berlangsung secara tatap muka di kelas. Materi yang saya sampaikan nantinya adalah tentang memahami ilmu politik dan relevansinya dengan politik patronase. Kemudian nanti akan kita kontekskan dengan politik lokal. Hal ini akan bisa digunakan untuk mengevaluasi tentang bagaimana pengaruh aktor dalam memahami politik lokal. Karena aktor merupakan kunci untuk memahami politik lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita berdoa dulu untuk memulai perkuliahan kita sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Bagaimana kabarnya? Sehat? Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran perkuliahan kita tentang relevansi politik lokal dengan satu kata kunci untuk memahami bagaimana politik lokal itu bekerja. Cara untuk memahami cara politik lokal bekerja, salah satu aspek yang bisa digunakan untuk dikaji yaitu konsep patronase. Sebab dengan adanya patronase itu bisa membantu peneliti dan juga pengkaji politik lokal untuk lebih menajamkan siapa aktornya, siapa aktor yang berpengaruh, dan siapa aktor lain yang dipengaruhi. Dengan hal itulah kemudian politik menemukan momentumnya untuk dikaji dan dikembangkan secara lebih mendalam. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita kan sudah mengkaji tentang apa sih politik lokal itu. Sebagai fondasi untuk memahami bagaimana politik lokal itu bisa dipahami dari berbagai sudut pandang. Nah, sesuai dengan yang kita diskusikan, kita menemukan ada setidaknya 4 perspektif dalam mengkaji politik lokal. Ya, ada 4 perspektif dalam mengkaji politik lokal. Pertama adalah perspektif pluralis. Kemudian ada yang tahu perspektif apa selanjutnya? Perspektif apa? Kulturalis. Selanjutnya kanan baru, dan yang keempat adalah kiri baru. Nah, itu sudah ada di catatan Anda di pertemuan sebelumnya. Untuk mengingat kembali konsep-konsep yang sudah dikaji di pertemuan sebelumnya, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita cegarkan ingatan kita tentang bagaimana politik lokal itu dipahami. Pertama, ada 4 perspektif dalam memahami politik lokal. Keempat perspektif ini memberikan fondasi pemahaman yang paling dasar agar nantinya bisa dikembangkan dalam kajian-kajian selanjutnya. Ya, memahami politik lokal itu hakikatnya sederhana, yaitu memahami bagaimana kekuasaan itu dikelola. Tapi karena ini lokal, berarti di tingkat lokal. Unit analisis dalam kajian politik lokal itu dikaji dari sisi aktor dan sistem sosial politik yang melingkupi aktor lokal dan wilayah tersebut. Misalnya di daerah A, dia punya sosial budaya yang berbeda, daerah B, dia punya sosial budaya yang berbeda, maka itu turut mewarnai dinamika dan karakteristik politik lokal. Namun, kajian aktor tetap menjadi pendekatan utama untuk memahami dinamika politik lokal secara utuh. Sebab aktor menjadi subjek yang paling utama dalam memainkan dan mengelola kekuasaan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Kemudian ada fungsi ruang dan waktu. Semakin dekat dengan rakyat, Pemda semakin responsif. Maka perlu ada semacam kewenangan yang luas pemerintah daerah untuk mengelola daerah tersebut. Selanjutnya adalah kanan baru. Dia melihat politik lokal dari sisi ekspansi pasar. Lokal ada bukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah perspektif
kulturalis, yakni perspektif yang menekankan bahwa lokal itu ada dan perlu diadakan dengan harapan untuk melindungi budaya-budaya lokal. Oke. Menurut Anda sekarang, manakah yang paling cocok dalam menganalisis Indonesia? Saya berpendapat, Pak, bahwasannya politik lokal di Indonesia ini menurut saya lebih cocok pada perspektif kulturalis, di mana setiap masyarakat seluruh Indonesia ini kan berbeda-beda, mulai dari Sabang sampai Merauke itu berbeda agama, berbeda adat, terus berbeda suku dan budaya, sehingga dalam perspektif politik lokal ini lebih cocok di Indonesia digunakan oleh adatnya masing-masing gitu kan. Nilai-nilai adat di Jawa tentu berbeda dengan nilai-nilai adat di Sumatera maupun di Bali. Sehingga cara untuk dalam politik lokal untuk menentukan otonomi daerahnya masing-masing itu juga berbeda gitu kan. Dan analisis setiap aktor di dalam politik lokal itu juga berbeda-beda karakteristik aktornya gitu kan. Aktor politik di Jawa juga tentunya juga beda, bahkan di Jawa Timur dengan di Jawa Barat pun berbeda cara berpolitiknya gitu kan. Nah, saya rasa hal-hal seperti itu dari perspektif kulturalis untuk politik lokal di Indonesia ini menurut saya yang cocok itu, Pak. Baik Pak, jadi menurut saya bagaimana Indonesia itu dilihat dari perspektif lokal, saya akan mengajukan perspektif pluralis karena kemajemukan ini adalah salah satu nilai normatif utama dalam politik dan menjadi dasar pengakuan efisiensi lokal. Jadi politik lokal ini adalah salah satu manifestasi konkret dari nilai normatif kemajemukan. Semakin dekat dengan rakyat, semakin responsif juga. Nah, di Indonesia ini kan adalah negara demokrasi yang mana nilai-nilai pembenarannya itu adalah kebebasan politik, kontrol politik, partisipasi politik, serta akuntabilitas dan transparansi. Menurut saya itu, Pak. Ya, baik. Seperti yang sudah disampaikan oleh dua teman Anda, bahwa yang cocok, semua cocok. Tapi yang paling relevan ketika mengkaji Indonesia, dalam hal ini adalah politik lokalnya, yaitu dari dua perspektif. Yakni perspektif pluralis, dan yang kedua adalah kulturalis. Pluralis menekankan pada banyaknya aktor yang berkepentingan dalam politik lokal, sekaligus ruang yang perlu diwujudkan untuk bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan ragam aktor tersebut, baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Sekaligus bagaimana daerah itu bisa diberikan ruang untuk mengelola daerahnya masing-masing, karena keberagaman budaya, keberagaman sejarahnya, dan juga turut mewarnai nantinya karakteristik aktor lokal itu dalam berpolitik di tingkat lokal. Ya, jadi benar, saya sepakat dengan dua perspektif yang sudah Anda sampaikan itu tadi. Oleh sebab itu, kajian-kajian yang menghubungkan antara patronase dengan politik lokal itu sering dikaji oleh para ahli. Di sini Anda bisa melihat bahwa definisi definisi patronase yang paling dasar Anda bisa mengkaji dari perspektif yang lain. Perkembangannya untuk memahami politik lokal dari perspektif patronase itu kita bisa melihat sebagai relasi yang asimetris. Jadi kata kuncinya itu adalah asimetris. Yang menarik adalah Jogja menjadi salah satu contoh kasus yang bisa kita belajar darinya betapa karakter patronase sangat berkaitan erat dengan sosiokultural yang ada di Jogja, yang tentu berbeda dengan daerah lain. Siapa saja yang menjadi patron? Ketika kita bisa gambarkan pekerja, kemudian paguyuban, ketua paguyuban, nah posisi keraton sering berhubungan sama ketua paguyuban. Pertanyaan saya, manakah yang menjadi patron dalam konteks ini? Izin menjawab, Pak. Jawabannya kalau menurut saya itu ketua paguyuban. Kenapa? Karena ketua paguyuban di sana itu mengatur orang-orang yang di bawahnya. Karena dalam struktural paguyuban itu dia menaungi, dan dalam hal ini ketua paguyuban itu juga memberikan pengamanan atau mungkin memberikan dalam arti perlindungan terhadap orang-orang yang di bawahnya atau disebut klien. Dan juga ketua paguyuban itu menghubungkan dengan kerajaan atau keraton. Seperti itu sih. Menurut saya ketua paguyuban yang jadi patron dalam relasi ini.
Ya, baik. Apa yang disampaikan oleh Mas Salis tadi benar ya. Jadi ketua paguyuban itu menjadi patron sebab dia memiliki anggota-anggota paguyuban. Dan nantinya ketua paguyuban itulah yang akan sering berhubungan dengan pihak keraton tentang aspirasi paguyuban, kemudian hal-hal yang menjadi kendala hambatan itu diaspirasikan melalui ketua paguyuban supaya disampaikan pada pihak keraton. Maka dalam hal Jogja kita bisa menggambarkannya menjadi segitiga kekuasaan. Segitiga kekuasaan yang saling berhubungan antara keraton, paguyuban, dan anggota paguyuban itu sendiri. Maka dari sini kita bisa melihat sebagai hal yang menarik ciri khas. Di daerah lain bagaimana? Belum tentu ada segitiga kekuasaan. Bisa saja menjadi segi empat kekuasaan. Karena itu tadi, semua tergantung pada setting sosiokultural dan sosiohistoris di masing-masing daerah tersebut. Termasuk di Pati misalnya ya. Agar diskusi kelasnya bisa semakin aktif, kita akan mengisinya dengan diskusi kelompok. Tugasnya adalah Anda perlu mencari daerah yang menurut Anda karakter patronasenya tampak. Anda nantinya di dalam kelompok itu berdiskusi, kemudian menggambar hasil diskusi kelompok dalam bentuk aktornya yang berpengaruh di daerah tersebut. Patron siapa, kemudian kliennya siapa saja. Kemudian kasusnya apa yang bisa dianalisis dengan perspektif patronase ini. Itu saja, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 2 akan presentasi soal analisis kami adanya ya relasi patronase dalam masyarakat pesisir Kecamatan Juwana. Dalam hal ini kami menganalisis dan menemukan juragan kapal sebagai seorang patron, di mana dia menaungi beberapa, sebenarnya satu atau yang kita sebut sebanyak ini sebagai klien dari juragan kapal. Nah, dalam hal ini juragan kapal sendiri itu sebagai seorang pelindung atau pengayom di dalam sebuah kapalnya sendiri gitu. Nah, juragan kapal mempunyai beberapa klien. Yang pertama kita sebut sebagai anak buah kapal. Anak buah kapal itu adalah orang yang hidup atau ikut berlayar di dalam kapal, tapi jabatannya hanya sebatas sebagai seorang anak buah yang mungkin hanya fokus untuk mencari ikan. Nah, kedua adalah jurumudi atau yang kita bisa sebut sebagai nahkoda. Nah, nahkoda ini sebagai orang yang mengemudikan kapal untuk pada akhirnya nanti mendapatkan ikan yang banyak gitu. Nah, selanjutnya ada pendego atau orang yang akhirnya ya pengurus di dalam kapal itu sendiri ketika berangkat di dalam melaut gitu. Nah, selanjutnya ada pengurus kapal, ini orang yang mempersiapkan segala perlengkapan atau kebutuhan sebelum berangkat melaut. Nah, selanjutnya ada penampung, di mana penampung ini juga akhirnya nanti mengambil ikan ketika di dalam laut gitu. Nah, selanjutnya montoris sebagai ya teknisi untuk memperbaiki mesin. Nah, di dalam sebuah analisis ini gitu. Nah, juragan kapal di dalam politik elektoral itu sering terlibat dalam pemenangan sebuah calon gitu. Karena apa? Karena juragan kapal merupakan posisi yang strategis dalam struktur masyarakat pesisir Kecamatan Juwana. Nah, dalam hal ini dengan sebagian besar klien ini akhirnya kita bisa katakan bahwasanya juragan kapal merupakan aktor yang cukup besar di dalam masyarakat pesisir karena memiliki kedudukan ekonomi yang lebih tinggi dengan para klien-kliennya. Dan hal itu pula juragan kapal dalam politik elektoral juga kita bisa katakan dia sebagai sosok yang akhirnya dihormati oleh masyarakat sekitar karena kemampuan dalam segi ekonomi. Mungkin itu analisis dari kelompok saya. Pada akhirnya kita menemukan fakta bahwa juragan kapal sebagai patron dan anak buah kapal itu sebagai seorang klien di dalam masyarakat pesisir Kecamatan Juwana. Mungkin itu dari kelompok saya. Dari gambar ini, kira-kira aktor yang paling menjadi patron itu siapa? Dari gambar ini,
kira-kira aktor yang menjadi paling patron itu siapa? Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Nah, bagaimana sih akhirnya juragan kapal itu sebagai seorang patron meningkatkan loyalitas untuk para klien-kliennya? Nah, yang dilakukan juragan kapal, jadi hubungan antara juragan kapal dan nelayan ini itu tidak hanya sebatas hubungan kerja pada akhirnya, tapi sudah bergeser, di mana ya memang juragan ini sebagai seorang patron memberikan perlindungan terhadap klien. Nah, ketika anak buah kapal atau orang yang melaut itu posisinya lagi tidak melaut atau di rumah, nah ada keterbatasan soal ekonomi atau mungkin kebutuhan ekonominya kurang atau uangnya habis. Nah, juragan kapal sebagai seorang patron pasti akan meminjamkan modal terhadap anak buah kapal. Nah, mungkin dan juga sering terjadi ketika dalam keluarga anak buah kapal itu ada yang sakit, juragan kapal juga cenderung untuk akhirnya memberikan bantuan. Nah, hal-hal relasi seperti itu akhirnya dijaga. Izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di sini kami memilih patronase di salah satu desa di Klaten, yaitu Desa Wisata Ponggok, di mana di sana yang berlaku sebagai patron adalah kepala desanya dan kliennya adalah masyarakat di Desa Ponggok sendiri. Kepala desa membangun desa dengan program 1 RW 1 destinasi, di mana dia memaksimalkan sumber daya manusia yang ada untuk dapat mengelola wisatanya untuk memajukan ekonomi di desanya. Jadi Desa Wisata Ponggok ini, kepala desanya berhasil menjadikan desanya ini mengurangi kemiskinan yang ada, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjadikan Desa Ponggok merupakan salah satu desa terkaya di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Baik, dari paparan ini ada 2 ya yang perlu kita diskusikan. Yang pertama, apakah ada aktor lain selain kepala desa yang juga menjadi patron? Yang kedua, bagaimana cara kepala desa itu merawat klien-kliennya secara personal, sehingga masyarakat desa itu diperhatikan bukan sebagai warga desa, tapi secara personal sehingga merasa diayomi. Dan itu nantinya akan berpengaruh pada popularitas dan juga daya elektabilitas dari kepala desa di Desa Ponggok ini. Ya. Oke, baik. Untuk jawaban dari pertanyaan Pak Irisani tadi, adakah patron lain selain kepala desa? Sejauh ini tidak ada, Pak, karena kepala desa ini merupakan tokoh yang sangat penting gitu ya dalam memajukan desanya. Jadi sejauh ini belum terlihat tokoh yang berpengaruh lain selain kepala desa tersebut. Lalu bagaimana cara patron tersebut mengayomi kliennya itu dengan ada beberapa program dari kepala desa ini yang menjadikan kliennya ini loyal terhadap kepala desa tersebut. Salah satunya yaitu 1 rumah 1 sarjana, di mana kepala desa akan memberikan bantuan atau beasiswa kepada mereka yang melanjutkan pendidikannya sampai ke perguruan tinggi. Lalu ada juga kepala desa ini memberikan bantuan sembako terhadap mereka-mereka yang ibu rumah tangga yang single atau janda gitu, Pak. Lalu bagi masyarakat yang mengalami kesulitan pun dia bisa langsung mengaspirasikannya terhadap kepala desa tersebut tanpa protokol-protokol yang menyulitkan. Ya, baik ya, itu tadi diskusi kita terkait dengan bagaimana patronase ternyata seringkali mewarnai politik lokal di suatu wilayah. Sebab politik lokal itu hakikatnya adalah bagaimana kekuasaan dikelola di tingkat lokal. Dan kekuasaan itu tidak bisa dilepaskan dari aktor. Maka patronase itu adalah kajian yang membahas tentang aktor itu. Tentang aktor yang berpengaruh dan cara dia dalam merawat pengaruhnya pada orang-orang yang diperintah atau dikuasai secara politik. Maka dalam konteks patronase, orang-orang yang diperintah atau dikuasai secara politik seringkali disebut sebagai klien. Sehingga untuk memahami politik lokal, cara paling mudah sekaligus bisa menajamkan kajian dan analisis Anda
yaitu dengan mengkaji politik lokal dari perspektif patronase. Mungkin itu saja ya diskusi kita, kuliah kita hari ini. Nanti terkait dengan penugasan akan disampaikan di Elena. Nanti Anda bisa mendiskusikan secara lebih jauh dengan tulis ya di Elena tentang apa sih politik lokal, relevansinya dengan patronase seperti apa. Dan untuk absensi nanti akan saya langsung input di Sekadu dengan dibantu oleh Komtingnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama ya. Bersyukur alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.